Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya yang hari ini sedang mengikuti simulasi Hari Raya Idul Adha virtual. Hari ini Bu Susan akan menjelaskan sedikit tentang kurban. Oke anak-anakku, yang pertama kita akan bahas kenapa sih kok ada yang namanya sejarah kurban. Jadi anak-anak, ibadah kurban ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dilakukan oleh orang-orang terdahulu, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam ini mempunyai putra yaitu Habil dan Qabil. Nah, Habil dan Qabil ini mendapat perintah dari Allah untuk berkorban. Habil mengorbankan harta bendanya atau mengorbankan yang paling bagus dari pertanian yang dia punya. Sementara Qabil menyumbangkan atau mengorbankan pertanian yang buruk dan sudah rusak. Nah, inti sari dari kurban ini adalah wujud ketakwaan, di mana Habil ini kurbannya diterima oleh Allah karena mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kurban. Kurban ini berasal dari bahasa Arab yang berarti qoroba, yaitu dekat atau mendekatkan. Nah, dengan kurban ini diharapkan ketakwaan kita itu menjadi lebih meningkat dan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban sendiri dalam istilah yaitu adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian niatnya untuk apa? Niatnya untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu yang kedua, hewan apa saja sih Bu Susan yang bisa untuk dikurbankan? Nah, hewan yang digunakan untuk kurban ini harus merupakan hewan ternak ya anak-anak. Hewan ternak ini berupa kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Nah, untuk hitungannya, kambing ini untuk 1 orang, kemudian unta, sapi, dan juga kerbau ini untuk 7 orang. Begitu ya nak ya. Kemudian selanjutnya, Bu, kira-kira kurban itu dilaksanakan kapan sih? Nah, kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, waktunya sampai kapan sih nak? Sampai berakhirnya hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Begitu ya nak ya. Terus selanjutnya nih Bu Susan, kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari kurban ini? Nah, ibadah kurban ini anak-anakku mengajarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita antar sesama. Kita kan kurban ya, nanti bisa bagi-bagi daging. Tuh, kita membantu untuk orang-orang yang mungkin jarang mengkonsumsi daging seperti itu ya nak ya. Jadi meningkatkan rasa kasih sayang kita sesama manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu mengikis sifat kikir. Nah, manusia itu kan kalau punya semuanya, mereka bisa tamak, bisa sombong, bisa kikir, bisa pelit gitu ya nak ya. Dengan acara atau ibadah kurban ini, kita diharapkan dapat mengurangi sifat kikir yang ada pada diri kita. Kemudian sifat tamak juga, jadi maunya semuanya, maunya punya kita gitu ya nak ya. Kemudian menjaga kasih sayang di antara kita. Kemudian kita akan memperoleh tunggangan kita untuk menyeberang Shirathul Mustaqim. Begitu ya nak ya. Jadi sangat banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Man dabaha qabla shalah fa innama yatbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Rawahu Bukhari. Artinya anak-anak, barang siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa saja yang menyembelih hewan kurban sesudah sholat Idul Adha dan dua khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Hadis riwayat Bukhari. Sekian teman-teman dari Bu Susan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ibrahim, Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya istriku, ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak kesayangan kita sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintah-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, ayah. Ayah sudah bangun? Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Anakku. Kerjakanlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah. Dan insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar. Maha besar Engkau, ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, Ayah. tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh. Bisa saja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan menjebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Oh. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana namu itu Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Hah? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila Ya, melakukannya. iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail.
Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila, mau menyembelih anak rusaknya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis. Nyah ke sana, pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Sekali lagi kuingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Pergilah kau iblis. Lakukan. Apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Pergilah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya, lalu tutup mata saya dengan secari kain, ayah. Oh, anakku. Agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah, ayah. Ayo lakukan. Jangan ragu-ragu. Oh, anakku Ismail. Betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas, ayah. Allahu Akbar. Anakku. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakku Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar.
Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau ngapain ya Bu Nisa ya? Hari ini kita akan belajar simulasi bagaimana sih caranya kita sholat Idul Adha. Dan yang kedua kita akan belajar simulasi yaitu bagaimana sih caranya untuk menyembelih hewan kurban. Gitu Bu Devi. Oh gitu, tapi bagaimana ya caranya ya? Bu Nisa juga nggak tahu. Kalau gitu kita simak langsung aja yuk videonya. Yes, simak sampai habis ya anak-anak ya. Gitu ya. Di sini Pak Ali akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama niat sholat Idul Adha, kemudian yang kedua gerakan sholat, dan yang ketiga apa yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Yang pertama niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat ketika kita menjadi seorang makmum. Usolli sunnatal li'idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu merupakan niat sholat adha, Idul Adha ketika kita menjadi imam. Yang kedua adalah gerakan sholat. Rakaat pertama nanti kita akan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 7 kali. Dan di sela-sela takbir maka kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir selesai maka membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah nanti akan membaca surat pendek yang digendaki oleh imam atau surat apa saja yang kita hafalkan. Setelah membaca surat-surat pendek atau surat apalah yang kita hafalkan dan kita lanjutkan seperti surat biasa. Seperti ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Setelah itu nanti kita bangkit lagi ke rakaat kedua. Yang mana rakaat kedua ini nanti kita akan melakukan takbir lagi selama sebanyak 5 kali. Begitu seterusnya, mulai dari ruku dan seterusnya sampai salam. Setelah sholat selesai, maka kemudian seorang Bilal akan mempersilahkan seorang khotib untuk menuju ke mimbar untuk menyampaikan beberapa khutbah Idul Adha.